30 jamaah umroh diberangkatkan melalui Bandara Juanda, namun dengan aturan Kementerian Kesehatan terbaru, seluruh jamaah wajib transit di Jakarta selama 1 hari. 30 jamaah umroh berangkat melalui Bandara Juanda, keberangkatan ini yang kedua selama tahun 2022. Bandara Juanda tidak membuka penerbangan Surabaya-Jeddah, sehingga jemaah umroh wajib transit di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh jemaah wajib memenuhi persyaratan vaksin 2 dosis dan menunjukkan bukti negatif COVID-19 melalui tes PCR. Untuk memantau pelaksanaan pemberangkatan jemaah umroh di Bandara Juanda, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Eka Rima. Eka, kalau tadi dibacakan mengenai peraturan-peraturan yang diterapkan, salah satunya adalah mereka akan diberangkatkan dulu di Jakarta. Sebelumnya memang bisa dari kota-kota asal di mana jemaah itu berasal. Lalu ada peraturan lainkah yang bisa Anda elaborasi pada pagi hari ini terkait dengan pemberangkatan jemaah umroh? Ya Yuda, terkait dengan peraturan yang baru, memang seluruh jamaah umroh yang berasal dari Jawa Timur, bahkan tidak hanya Jawa Timur, tapi dari seluruh Indonesia, diwajibkan untuk transit terlebih dahulu di Jakarta, karena masing-masing bandara internasional yang ada di daerah-daerah memang tidak diizinkan untuk memberangkatkan jamaah umroh, sehingga mereka harus berangkat keseluruhan melalui Jakarta, yang tepatnya melalui Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini di Juanda ada sekitar 30 jamaah umroh yang akan diberangkatkan menuju Jakarta pada hari ini, yang diperkirakan keberangkatan akan berada pada pukul 11.40 nanti. Dan mereka pada hari ini kewajiban pertama mereka harus memenuhi syarat negatif antigen atau negatif COVID-19 melalui swab antigen, sementara besok mereka diwajibkan untuk menunjukkan bukti bahwa mereka negatif COVID-19 melalui tes PCR. Terkait seperti apa kebijakan dan aturan yang baru saja dibuat, kemudian sudah berapa kali sebenarnya Jawa Timur ini memberangkatkan jamaah umroh, bersama saya sudah ada salah satu pengelola jamaah umroh yang berada di Jawa Timur. Pak, ini kabar gembira tentunya bagi seluruh jamaah umroh yang sudah menunggu hampir 2 tahun atau bahkan lebih 2 tahun untuk berangkat. Aturan-aturan yang baru ini kira-kira apakah cukup menolong atau membantu atau justru membebani bagi jamaah umroh? Ya, terima kasih. Jadi umroh di masa pandemi saat ini itu ada beberapa regulasi. Yang pertama, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dalam hari ini Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Satgas Covid. Ya. Yang kedua, aturan dari pemerintah Saudi. Jadi ada 2. Kalau di Indonesia sendiri ada aturan sebelum keberangkatan, ada kebijakan one gate policy, di mana seluruh jamaah yang akan berangkat umroh dikumpulkan di karantina di Jakarta 1 malam dan diambil tes PCR-nya di sana secara kolektif. Dilakukan oleh laboratorium yang sudah approve oleh kedutaan Saudi. Ya. Jika hasilnya negatif, besok baru berangkat menuju ke Tanah Suci. Penerbangan kami kebetulan dari Jakarta ke Madinah. Ini baru aturan dari Saudi diberlakukan, di mana seluruh jamaah umroh itu wajib melakukan karantina selama 5 hari di Madinah atau di Jeddah. Kebetulan kita turun di Madinah, jadi karantinanya 5 hari di Madinah. Kebijakan bagi mereka yang ternyata diketahui positif ketika sebelum berangkat? Iya, tidak menutup kemungkinan calon jamaah umroh terkena atau hasil tesnya positif. Kita sudah antisipasi. Kita sudah menggandeng salah satu perusahaan asuransi yang mana jika positif, jamaah tidak mengkhawatirkan terhadap biaya yang sudah dikeluarkan. Sudah di-cover asuransi. Ya memang tidak berangkat saat itu, kita bisa reschedule keberangkatannya dan dananya tidak hangus. Terkait dengan isolasi, karantina segala macam, terkait pembiayaan, apakah ada pembiayaan yang ekstra dibanding pada saat pemberangkatan umroh di biasanya? Iya pasti, ya ada 2 komponen ekstra. Yang pertama komponen karantina, ya baik di Indonesia sebelum keberangkatan maupun di Indonesia pasca kepulangan selama 5 hari. Kemudian yang kedua ekstra untuk tes PCR maupun antigen. Seperti pagi ini sebelum berangkat kemarin mereka sudah tes antigen, kemudian nanti siang baru tes PCR untuk keperluan keberangkatan ke Tanah Suci. Baik, terima kasih. Semoga perjalanannya lancar. Amin, amin. Dan Yuda, sebagaimana yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa mereka yang akan berangkat menuju ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh, mereka wajib mengeluarkan beberapa biaya tambahan. Selain itu, mereka juga ketika diketahui
positif mereka tidak bisa berangkat. Namun yang disyukuri bagi mereka adalah bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi keseluruhan. Jadi jika dalam satu pesawat atau dalam satu jamaah tersebut diketahui ada satu yang positif, maka tidak seluruh jamaah harus berhenti dan tidak berangkat. Tetapi hanya jamaah yang diketahui positif itu saja yang mereka harus menjalani isolasi atau karantina. Dan nanti setelah mereka pulang dari melakukan ibadah umroh tersebut, ketika kembali ke tanah air, mereka juga harus menjalani karantina di Jakarta selama 5 hari. Itu bagi seluruh mereka yang pergi melakukan umroh tersebut, mereka harus dikarantina di Jakarta terlebih dahulu selama 5 hari. Kemudian setelah mereka dinyatakan negatif PCR, maka mereka bisa kembali ke daerah mereka masing-masing. Ini kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun meski demikian banyak sekali masyarakat di Jawa Timur yang mereka ingin berangkat umroh meski dengan regulasi yang cukup rumit menurut mereka, karena memang kebiasaan baru ini harus mereka lalui setelah mereka menunggu sekitar 2 tahun untuk tidak bisa berangkat umroh. Dan ini merupakan keberangkatan kedua kalau melalui Bandara Internasional Juanda ini. Sebelumnya pada awal Januari lalu, pada awal Februari lalu ada sekitar 33 jamaah umroh juga yang diberangkatkan melalui Bandara Juanda dan transit terlebih dahulu di Jakarta untuk kemudian berangkat ke Jeddah untuk menjalankan ibadah umroh setelah melalui karantina sekitar 5 hari di Madinah ataupun di Jeddah. Yuda. Baik, Eka Rima, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.